YouTuber Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Minasang, konbanwa, o genki desu ka? Totemo genki desu ne. Watashi mo genki desu. Gambarimasu. Teman-teman semua, malam ini untuk sekian kalinya catatan Andi Aswan akan membahas siapa lagi seseorang yang kemarin kita membuat laporan kepolisian mengenai ijazah yang diduga palsu S2 dan S3 di Yamaguchi. Siapa lagi kalau bukan Rismon Hasiolan Sianipar. Teman-teman, ya kita tahu bahwasanya Rismon ini adalah salah satu tersangka yang sangat keras, ya. Dan saya katakan ibaratnya seperti singa lapar yang mengaum terus-menerus untuk menerkam mangsanya. Sekarang ketika kami dari teman-teman dan juga simpatisan dan relawan Pak Jokowi yang diwakili oleh teman kita Taufikul Bihaki, ya, dari YouTuber Nusantara, ya, kami semua hadir melaporkan minggu lalu ke Polda Metro Jaya terhadap ijazah dari Rismon yang diduga palsu untuk S2 dan S3-nya dari Yamaguchi Daigaku, atau kita sebut juga Yamaguchi University. Teman-teman, kemarin hari Senin dan hari Selasa, dua saksi, ya, telah kita hadirkan untuk memberikan kesaksian mengenai ijazah yang diduga S2 dan S3 saudara Rismon itu, yaitu saudara Joshua Sinambela. Ya, beliau itu adalah Ketua Umum Ahli Digital Forensik Indonesia. Ya, kemudian kita hadirkan juga Roni Teguh PhD. Ya, beliau itu adalah dosen di Universitas Palangkaraya. S2-nya itu di UGM, Teknik Informatika. Kemudian S3-nya itu di Hokkaido University, PhD-nya, ya, di Jepang, ya, dengan sama, ya, juga teknologi informasi juga beliau itu, teknologi informatika. Jadi mereka berdua ini adalah saksi dari kita terhadap semua langkah-langkah ataupun ijazah yang diduga palsu milik Rismon itu, karena mereka berdua ini melakukan suatu korespondensi juga, ya, langsung ke Universitas Yamaguchi mengenai keabsahan atau keaslian ijazah dari Rismon tersebut. Teman-teman, ya, kita membawa beberapa dokumen-dokumen pendukung atau bukti-bukti yang sahih, ya, dari Jepang mengenai ijazah yang dikatakan oleh Rismon bahwa dia mendapatkan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi. Mungkin teman-teman masih ingat ketika perdebatan saya dengan saudara Rismon tersebut di salah satu stasiun TV atau Rakyat Bersuara kira-kira 5 bulan yang lalu, dan saya agak curiga juga ketika itu saya melihat suatu podcast, kalau nggak salah di podcastnya Refli Harun pada saat itu, ketika Rismon itu diwawancara, teman-teman, diwawancara oleh Refli Harun mengenai latar belakang pendidikan Rismon itu. Rismon mengatakan ketika ditanya ketika belajar di Universitas Yamaguchi itu
S2 dan S3 itu menggunakan bahasa apa? Rismond dengan lantang mengatakan tentu saja dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, ini yang menarik buat saya ketika dikatakan itu, karena sebelumnya juga saya mencoba di stasiun yang sama menggunakan sepenggal sedikit saja pakai bahasa Jepang, dan perdebatan itu ternyata dia tidak sama sekali mengerti tentang bahasa Jepang tersebut, dan itu membuat saya kaget. Dan saya berpikir memang di Jepang itu ada juga menggunakan selain bahasa Jepang itu bahasa Inggris, tapi biar bagaimanapun pasti mereka harus belajar bahasa Jepang, karena dalam kegiatan pergaulan sehari-hari itu pasti berbahasa Jepang, baik untuk berbelanja ya, berinteraksi dengan orang-orang lokal itu pasti menggunakan bahasa Jepang. Dan itu kalau kita lihat dari struktur untuk kuliah di sana itu S1 4 tahun, S2 itu 2 tahun, dan S3 itu 3 tahun ya. Jadi biasanya kalau mengambil S2 itu biasa langsung disertakan ke S3, jadi 5 tahun. Nah, teman-teman, Rismond selalu mengatakan bahwasanya dia itu menerima beasiswa Mombu Gakuso dari Jepang. Jadi beasiswa Mombu Gakuso ini adalah beasiswa khusus untuk pelajar-pelajar internasional yang ingin berkuliah di Jepang ya. Dan ini beasiswa penuh baik S1, S2 dan S3. Namanya itu adalah Mombu Gakuso. Orang Indonesia juga banyak yang menerima hal ini, beasiswa ini ya. Dan mereka tergabung dari Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. Nah, Rismond dengan bangganya mengatakan bahwa dia adalah alumni S2 dan S3 Yamaguchi University, dan dia selalu menekankan bahwa dia membuat paten ya, dan juga dia membuat banyak jurnal katanya, dan juga buku-buku yang dijual di Amazon.com. Yang menarik, kita mengulik, mencari bukti apakah patennya itu benar-benar ada ya. Yang juga memang sebetulnya paten itu bukan syarat utama, tapi adalah syarat penunjang ya, syarat penunjang untuk melaksanakan atau mengikuti perkuliahan di S3. Nah, kita ulik, ternyata hak paten ya, bukan hak paten sih. Jadi paten yang dia buat itu ditolak oleh universitas. Ada 2 paten. Ya artinya dia tidak mencukupi dalam arti sebagai syarat untuk kelulusan di program doktor di Yamaguchi University itu. Ya. Beberapa video saya yang lalu kan saya telah memberikan informasi mengenai kejanggalan-kejanggalan terhadap ijazah Rismond ya, dibandingkan dengan ijazah sebenarnya yang asli dari Yamaguchi itu, yang dimiliki oleh orang lain ya, bukan Rismond. Karena kalau Rismond itu warnanya HPS ya, kayak kertas HPS putih, sedangkan yang aslinya itu adalah serat bambu. Dan banyak sekali perbedaan-perbedaannya dalam hal huruf kanjinya ya, kemudian juga stemnya, seal ya. Jadi ada 2 seal, yang satu di atas itu biasanya ya, coba bisa dilihat lagi ke video saya yang sebelumnya, itu ada seal yang di atas yang besar, itu adalah seal menandakan nama universitas. Kemudian ada lagi satu kecil yang di bawah, itu adalah nama rektor, tidak menggunakan huruf Romawi gitu loh, huruf Latin, tapi dia pakai stem aja tuh nama rektornya. Udah seperti
tanda tangan dan nama di dalamnya. Nah, kecuali kalau di translate-nya namanya ego itu bahasa Inggris, itu ditulis huruf Romawinya nama dari rektornya itu. Nah, itu udah ketahuan sekali perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok, dan saya katakan bahwa ijazah itu diduga palsu yang dimiliki oleh Rismond. Nah, ini kan menarik. Kalau ya ijazah yang selalu dia ulik-ulik ya, ijazah Pak Jokowi bersama teroris ini kan menggunakan teknologi yang berdasarkan digital forensik itu oleh Rismond, yang itu yang saling menguatkan dengan yang dilakukan oleh Resuri maupun Dr. Tifa itu. Ini kan ibaratnya maling teriak maling. Meneliti jasa seseorang kemudian dikatakan palsu, tetapi dia sendiri ya mendapatkan ijazahnya diduga palsu. Ini kejahatan besar ini, teman-teman. Saya mendampingi Dr. Roni Teguh ya, dari Universitas Palangkaraya. Beliau dosen di sana, dan memang saya banyak berkorespondensi juga, berdiskusi juga dengan Dr. Roni Teguh, dan juga ada teman juga yang masih kuliah di Jepang mengenai jenis dari ijazah, kemudian kertas dari ijazahnya itu, kemudian rektor, tanda tangannya, transkrip nilai, dan sebagainya. Nah, sama dengan saya juga, Dr. Roni Teguh menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan itu, sehingga dicarilah dan berkorespondensi dengan pihak Universitas Yamaguchi. Nah, dalam salah satu surat itu saya kutip saja bahwa Universitas Yamaguchi itu tidak mengenali Rismond Hasyolan Sianipar, dan ijazah yang sebagai referensi untuk mereka pelajari, dia bilang tidak mengenal jenis dari ijazah yang dikatakan oleh Rismond itu adalah ijazah dari Universitas Yamaguchi. Nah, ini menarik juga, teman-teman. Ini kok bisa ya? Kok bisa gitu loh? Meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu, tapi dia sendiri ada ijazahnya palsu. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya suatu kekonyolan, sontoloyo ini, ya kan? Sontoloyo sekali gitu. Nah, ini kalau kita baru sini, belum ada pengembangan lainnya, teman-teman. Ya, memang saya mendapatkan informasi bahwa ini ada dugaan pemalsuan surat kematian saudara Rismond yang diterima oleh Universitas Yamaguchi. Ini masih dugaan karena saya belum melihat fisik dari surat itu, tapi saya dengar ada yang sudah melihat untuk itu. Ya, kalau kita menelisik lebih lanjut, kenapa kalau itu benar ada surat kematian itu dibuat dan dikirim ke Yamaguchi, pasti ada satu tindakan yang menurut saya juga kriminal di sini. Memang setiap penerima yang namanya scholarship, beasiswa itu yang full funded, ada stipendnya juga, yaitu biaya hidup per bulannya, terus biaya transportasi, akomodasi, dan semua ditanggung pemerintah yang memberikan beasiswa tersebut, ya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bagaimana? Ya harus selesai dalam kurun waktu dia menerima beasiswa itu, mendapatkan ijazahnya gitu.
Jadi kalau Pak Andi, kalau misalnya dia tidak mendapat ijazah, itu bagaimana? Kalau dia tidak mendapatkan ijazah, itu ya harus mengembalikan. Dihitung itu semua, harus dikembalikan kepada yang memberikan beasiswa tersebut. Ya memang kecuali kalau orang itu ya meninggal gitu loh. Itu pasti langsung nol. Ya kan? Seperti Pertamina gitu, kembali ke nol gitu loh. Jadi dibebaskan istilahnya. Ya mungkin untuk menghindari itu dibuatan yang namanya surat kematian itu. Nah, kalau surat kematian itu benar dibuat, pasti bukan Rismon yang membuat. Pasti ada orang yang juga terlibat yang membuat itu dan mengirimkan ke Universitas Yamaguchi. Nah, ini sesuatu hal yang menarik teman-teman semua. Tapi kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi, teman-teman juga paham ya, kenapa sekarang klaster 1 dan klaster 2 ini terjadi jurang pemisah. Nah, masing-masing pengacaranya ini sudah terpisah nih, udah nggak jadi satu lagi. Kemarin saya mendengar saudara Gofur Sengaji itu pengacaranya Roy Suryo, khusus untuk Roy Suryo, dia mengatakan ada timnya itu hanya untuk klaster 1 dan Roy Suryo pribadi tidak mencampuri sebagai kuasa hukum di mana di TIFA maupun di Rismon. Jadi mereka udah wanti-wanti tuh waktu dalam press conference itu tidak boleh membicarakan tentang Rismon. Nah, ini suatu menarik teman-teman. Ya. Waktu saya di penyidik, saya bertemu dengan juga Ibu Elida. Ya, Ibu Elida dan yang pengacaranya dari siapa? Egy Sujana, Elida Nawati. Saya tanya, Ibu Elida, ada apa untuk di Polda? Saya bersama saksi saya mengenai laporan saya terhadap Ahmad Khozinuddin dan Roy Suryo. Wah, ini jalan juga ini. LP-nya ini sudah taraf memeriksa saksi-saksinya. Wah, ini menarik ini. Semakin lama semakin saling melapor semakin kuat. Ya, Rismon ada 3 laporan dari Pak Jokowi, laporan dari saya, ya, mengenai kasus TPPU yang saya difitnah menerima uang ratusan triliun, ya, kemudian dituduh bahwa saya keluarga PKI dan juga dituduh saya tidak pernah sholat Jumat dan sebagainya. Aduh, menarik sekali gitu loh. Nah, itu 3 LP. Yang terakhir yaitu adalah dari kita mengenai ijazahnya Rismon yang juga palsu S2 dan S3 ID yang membukti. Coba kita ulik lagi mengenai Rismon sekarang. Sudah kehilangan semangatnya kalau kita lihat. Tidak seperti dulu. Maka saya katakan Rismon sekarang itu, kalau dulu dia ibaratnya singa lapar yang selalu mengaum. Dan sekarang Rismon itu adalah seperti kucing Angora yang hanya mengeong dan minta dielus. Ya, mulutmu harimaumu, kan menarik dengan pepatah itu. Jadi kelihatannya seperti sudah pasrah untuk itu, ya. Dan konsentrasi hanya untuk bisa menjual buku, Gibran Endgame. Dan saya katakan sekarang bukan Gibran Endgame, Rismon Endgame. Nah, dan saya punya keyakinan teman-teman,
berkas yang kemarin yang dilaporkan oleh Taufik Bilhaki, dengan saksi yang telah diperiksa semua, tinggal minggu depan ini saya rasa akan dipanggil nih Rismond sebagai saksi terlapor untuk itu. Dan nanti akan ke Jepang nih, karena ada alumni dari Jepang ya yang bisa ambil itu di Universitas Yamaguchi, akan ke Jepang untuk mengambil satu data, satu surat yang dikatakan itu surat kematian yang dibuat itu. Nah, teman-teman, kok bisa ya? Urat takutnya udah putus gitu lah. Ada apa ini? Apakah ada janji dari bokirnya yang akan menggaransi apabila misinya gagal gitu? Menurut dari teman-teman bagaimana? Coba nanti kasih komentar ya di kolom komentar nanti, pendapat dari teman-teman. Ini penting juga buat kita, karena sekarang terpolarisasinya itu di level bawah. Bukan hanya level bawah, banyak juga orang-orang akademis yang merasa surprise atau merasa wow dengan apa yang digambarkan atau diinfokan oleh teroris ini. Dengan adanya ijazah yang diduga palsu S2 dan S3 dari Yamaguchi ini, kita tidak melihat adanya suatu klarifikasi, teman-teman. Gak ada klarifikasi dari Rismond, dan seolah-olah menghindar untuk bicara tentang ijazahnya itu. Tapi dari kalau awal-awal kan luar biasa itu. Setelah diskusi ya, argumentasi saya yang cukup alot, cukup ya apa kalau saya katakan ya, cukup kuat pada saat itu berdiskusinya dengan emosi yang mohon maaf saya bisa juga meledak-ledak menurut saya. Ya, ketika membongkar mengenai ijazah diduga palsu miliknya Rismond itu, baru kelihatan itu ada suatu suatu hal yang baru dan menggugah publik untuk berpikir ulang, tidak mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh teroris itu. Dan disitulah kita terus menggali dan akhirnya kita menemukan hal tersebut. Besok saya diundang di interupsi juga mengenai masalah pelaporan kita tentang Rismond S2 dan S3 di Yamaguchi yang diduga palsu itu. Jadi ya lucu juga bahwasanya kalau sekarang singa dulunya singa sekarang jadi kucing Anggora, yang hanya dulu mengaum sekarang mengeong saja menurut saya gitu. Ya sebetulnya Rismond juga diundang oleh Anies TV itu, tapi kayaknya tidak hadir. Ya kan, menurut saya Roy Suryo yang hadir, mungkin nanti di kuasa hukumnya Refli Harun akan hadir juga di acara interupsi besok malam, Kamis malam, Jumat. Ya, sesuatu hal yang menurut saya semakin lama bahwa kebenaran itu semakin kuat dan menunjukkan jati dirinya sebenarnya. Janganlah melawan orang baik
ketika Anda melawan orang baik dan membuat fitnah kepada orang baik, tangan-tangan Tuhan akan ikut campur di sananya, ikut campur di sana, membantu orang baik itu, dan akan membongkar aibmu yang melakukan itu. Ya, di catatan Andi Aswan ini, poin yang kita ambil adalah bahwasanya kita ini, terutama generasi muda kita ini, gampang sekali untuk dipengaruhi. Dan kita juga bisa melihat bahwasanya budaya lokal kita, ramah tamah, adab dikedepankan daripada ilmu, sopan santun, ini sudah hampir tergerus untuk kita. Bukan kaum yang hanya katakanlah rakyat biasa, elit politik pun maupun akademis pun melakukan sesuatu yang menurut saya bukan adat istiadat kita, bukan adat ketimuran kita, ya. Dan ini ada suatu kesenjangan mengenai etika dan moralitas itu. Dan kita berharap bahwasanya etika dan moralitas kita itu sebagai anak bangsa itu dikedepankan. Nah, ini yang saya tidak lihat dari diri para teroris ini. Nah, saya katakan tangan Tuhan ikut campur di sana itu. Nah, ini dibongkar semua aib-aib mereka yang selama ini dibungkus, lama kelamaan akhirnya terkuak dan publik bisa menilai untuk itu. Ya, pasal-pasal yang dikenakan kepada Rismond itu, ya selain itu ada pasal yang berhubungan dengan pendidikan tinggi, karena Rismond ini ya menggunakan ijazah S3 Yamaguchi University itu untuk mendaftar menjadi dosen di Universitas Mataram, dan dia mendapatkan sertifikat dosen yang dikeluarkan dari Universitas Brawijaya. Karena untuk Indonesia bagian timur, sertifikasi dosen itu dikeluarkan dari Universitas Brawijaya sebagai endorsementnya. Nah, kalau dia menggunakan S3 itu dan mendapatkan benefit dari biaya APBN dengan menggunakan S3 yang diduga palsu itu, nah ini adalah suatu kejahatan, dan ini pasti harus mengembalikan semua itu uang negara yang dia pakai nantinya gitu. Karena kita sudah ulik juga ada nggak penyetaraannya, dan itu kita tidak temukan di pangkalan data Dikti untuk penyetaraan dari ijazah yang dibilang S2 dan S3 dari Yamaguchi itu. Di sidang CLSS yang terakhir pun dia tidak cantumkan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi University. Padahal teman-teman, Rismond ini sangat bangga dengan lulusan luar negerinya itu, dan dia tidak bangga dengan lulusan sebagai lulusan UGM. Nah, ini satu hal yang menarik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat semakin lama semakin mendekati yang namanya P21 ini, nah, mereka udah kelihatannya ya ada suatu jenjang ini, terutama teroris ini, Tifa, Roy, dan Rismond. Kayaknya kalau kita lihat dalam peluncuran buku itu, yang punya Tifa yang samurai itu, terus ada yang dibilang ada otaknya, yang menurut
Dr. Tifa itu sebagai ahli neuroscience yang dia katakan, dan melebihi pemikiran yang ada, pemikiran dari filsuf dunia seperti Socrates, Plato, dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini orang-orang yang mitomania, ini penyakit yang merasa dirinya paling hebat dari semua orang, itu mitomania. Teman-teman. Nah, ini saya lihat Rismon nggak ada ini. Apakah ada perpecahan lagi di antara bertiga ini? Kalau perpecahan, jadi bukan teroris lagi tuh nanti. Jadi adalah tim Roti, Roy Tifa, Roti. Aduh, lucu juga nih kalau gitu. Tapi kita paham lah teman-teman. Mereka ini membuat sebuah buku yang menurut saya, kembali lagi saya katakan itu buku sampah. Karena bukunya itu yang dia bikin bukan memberikan suatu kebenaran dan edukasi kepada publik, tapi memberikan informasi kepada publik dengan asumsinya, bukan berdasarkan secara saintifik yang dia selalu katakan. Kita secara saintifik, ya tidak. Bagaimana dikatakan saintifik? Semuanya metodologi dan sebagainya tidak terpenuhi, dan semuanya adalah asumsi dan pendapat-pendapat mereka saja. Karena kan mereka tuh semua tidak percaya kepada institusi semua, baik institusi UGM maupun institusi pemerintah dan aparat penegak hukum lain. Ya, teman-teman, kita berharap bahwasanya minggu depan Rismon bisa diperiksa sebagai saksi terlapor, dan awal Maret lah Rismon bisa diproses untuk ijazah yang diduga palsu dari Yamaguchi ini. Nah, bisa ditahan ini karena ini terpisah dengan ijazah Pak Jokowi yang dia juga masuk dalam hal ini sebagai tersangka untuk kita. Kita punya keyakinan penuh untuk itu, karena semuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, korespondensi dari luar, ya, dengan jasa-jasa pembanding, ya, maka kita berani untuk melaporkan untuk kita. Baik, teman-temanku terbaik semua, selalu semangat, selalu sehat. Ya, teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat ke hari keberapa ini? Ke-15 kalau tidak salah hari ini, ya. Besoknya ke-15. Ya, berarti sudah pertengahan itu. Dan menuju malam nuzulul Quran. Ya. Dan karena berpuasa itu membuat kesehatan kita semakin hebat, ya, menjaga nafsu maupun angkara murka dan amarah di dalam diri kita, ya, karena itu adalah obat yang terbaik. Kita tetap tersenyum, memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman, tetap nanti di catatan Andi Aswan. Nanti kita akan membuat video selanjutnya mengenai Rismon ini, dan juga nanti juga saya akan berdialog dengan Roni Teguh, ya, yang kemarin saya dampingi sebagai saksi ahli, ya, dalam kasus ijazah S2 dan S3 Rismon ini. Kalau nggak salah, Rismon sekarang ini pulang nih ke Bali G, ya. Teman-teman, ya, saya dapat informasi untuk itu. Mudah-mudahan ya minggu depan dia bisa dipanggil, kemudian diperiksa sebagai tersangka. Stay tune terus di catatan Andi Aswan. Jangan lupa untuk mensubscribe dan mengundang teman-teman sealumni Handai Tolan, ya, teman-teman sosialitanya untuk
mensubscribe catatan Andi Aswan. Baik, domo arigato gozaimashita. Matane. Oyasumi nasai.